Hai guys, selamat datang ke course kita yang terbaru tentang mastering Linux. Alasan utama saya menyadari bahwasanya kita membutuhkan course tentang Linux untuk bagi remote worker yang ingin mengambil jalur pengembangan aplikasi web adalah sesungguhnya setiap job pengembangan aplikasi web yang kamu lihat di Upwork misalnya, contoh aja kita mencari job yang berhubungan dengan framework Django, aplikasi package framework web yang paling terkenal di Python. Nah, kalau kita lihat, apapun yang itu, senior Django backend developer atau sebentar, kita cari job yang paymentnya verified. Oke. Full stack itu pasti ya. Bentar. Ya, yang mana aja? Python Django expert misalnya. Expert in Python with knowledge of Django, API authentication, REST API, web scraping, understanding of front end, knowledge of user authentication within multiple system, strong debugging skills. Oke, ini fine. Nah, kamu nggak ngelihat di sini ada requirement Linux misalnya, tapi sesungguhnya di sini ada requirement Linux yang tersembunyi. Sebagai contoh, kamu bisa loh ya mengembangkan aplikasi Python Django di sistem operasi Windows atau macOS yang itu juga benar juga Linux, karena itu kita bilang aja Windows aja yang kita pertimbangkan. Kamu bisa mengembangkan ini di Windows, namun pada akhirnya kamu butuh pengetahuan tentang Linux agar kamu bisa melakukan deployment atau instalasi aplikasi di server yang itu hampir semuanya menggunakan Linux. Apalagi kalau servernya masih berupa VPS, Virtual Private Server, di mana kamu bebas melakukan instalasi. Nah, instalasi aplikasimu itu pasti dilakukan dengan lingkungan Linux. Sebagai contoh, kita akan lihat seperti ini. Situs yang remoteworker.id yang kamu ketemu course ini dilakukan di installnya atau di deploy-nya itu di virtual private server yang kita simpan di DigitalOcean, DO. DigitalOcean ini VPS, Virtual Private Server yang paling terkenal, paling besar demand marketplace-nya. Sehingga ini layak sekali untuk bisa dikuasai dalam konteks agar dapat job remote work. Nah, di sini kita menyimpan aplikasi kita remoteworker.id dan juga dengan server untuk backupnya atau staging tepatnya. Nah, server staging itu bisa diakses dari Windows seperti ini, namun mengaksesnya tetap menggunakan lingkungan Linux. Artinya kalau kamu di Linux ya udah kamu tinggal langsung buka terminal sudah jadi. Nah, kalau teman-teman yang di Windows akan melakukan akses ke server Linux, kita menggunakan paling nyaman itu menggunakan Gitbash. Gitbash adalah subset dari Linux yang bisa diinstal di Windows. Nah, ini teman-teman bisa melakukan perintah SSH, perintah untuk masuk ke server, yang dia adalah langsung melakukan koneksi ke server remoteworker.id stagingnya, cadangannya untuk testing, yang dia langsung masuk membuat kamu masuk ke server Ubuntu, Linux Ubuntu. Kita pakai Ubuntu 18.04 dan ini seketika adalah mentransfer lingkunganmu yang tadi Windows seketika masuk ke Linux. Ini adalah skill tersembunyi yang kamu butuhkan untuk mengembangkan aplikasi web dengan Python Django. Nah, kalau kamu nggak terbiasa dengan Linux, kamu akan kebingungan sekali. Sebagai contoh, kalau kamu pengen di Windows, pengen menampilkan directory, ya sudah, menampilkan file, kamu membuka saja Windows Explorer. Oke, muncul. Kemudian kamu melakukan navigasi di struktur direktorinya, drive C misalnya, kemudian kamu melihat, atau drive D ya, saya data banyak di drive D, kamu melihat membuka download misalnya, oke ada ini, kemudian jika kamu butuh membuka file, kamu melakukan klik 2 kali, nah terbuka. Nah ini kalau seperti ini di Windows terbiasa, that's fine, tapi begitu kamu di Linux, kalau kamu pengen menampilkan file, kamu nggak bisa klik 2 kali, karena di sini nggak ada
GUI, Graphical User Interface, nggak ada GUI-nya, sehingga kamu harus terbiasa dengan command line. Nah, kita coba melakukan perintah yang paling dasar di Linux, yaitu perintah ls. Oke, kita lihat ada 2 direktori di sini. Tadi saya menghapus layar dengan Ctrl L. Nah, kalau kamu mau masuk ke direktori, itu 2 direktori yaitu direktori Minecraft dan udo docker. Kalau saya mau masuk ke direktori Minecraft, saya lakukan perintah cd, change directory Minecraft. Tekan Minecraft, tekan tab. Ketik Minecraft, ketik min, ketik tab, akan diotomasi oleh Linux. Oke, kita lihat kita udah masuk ke direktori Minecraft. Untuk menampilkan isinya lagi, yang sama dengan kamu membuka foldernya klik 2 kali, kamu melakukan perintah ls lagi sekali. Oke, ada file. Nah, kamu misalnya disuruh tolong konfigurasi server Minecraft saya, mungkin kamu perlu mengubah server properties. Oke, kamu menemukan tuh ada server properties. Nah, kalau di Windows yang kamu lakukan adalah kamu bisa klik 2 kali. Nah, kalau di sini cara gimana? Kamu nggak punya mouse, nggak bisa klik 2 kali, nggak ada icon. Maka yang kamu lakukan pertama adalah perintah cat dulu. Cat itu perintah untuk menampilkan isi dari suatu file apapun. Kamu tekan enter. Oke, ada banyak nih. Kamu scroll ke atas, oh ada yang seperti ini. Tapi aku perlu mengedit, misalnya aku perlu mengedit PVP sama dengan false. Caranya gimana? Kalau di Windows, kamu bisa klik 2 kali dan membuka notepad. Kalau di Linux, kamu nggak bisa melakukan seperti itu. Kamu bisa melakukan dengan perintah v. V adalah editor yang paling pasti ada di semua instalasi Linux. Karena itu kita menggunakan v. Atau juga ada nano, tapi paling utama kita gunakan v dulu ya. V, server, properties, enter. Nah, ini adalah editor kita. Editornya cuman hitam ini aja. Kamu harus terbiasa melakukan editing di sini. Contoh saya mengedit ini PVP zaman true, saya perintahnya adalah cw. Jika dengan false, escape, titik 2, write misalnya. Sudah tertulis. Nah, tapi saya mau rubah ya supaya ini nanti server anak-anak malah berubah. Server Minecraft. Saya akan true, escape, wkey supaya keluar. Ya, sudah. Kamu sudah merubah server. Nah, kamu harus terbiasa dengan Linux supaya bisa melakukan banyak hal yang diminta oleh klien. Dan di course ini yang akan kita ajarkan. Pertama, kita akan ngajarin kamu melakukan instalasi dulu. Instalasi Linux baik dengan Hyper-V di Windows 10 profesional supaya kamu bisa menjalankan Linux dan Windows bareng-bareng. Ini ideal sih. Cuman persyaratannya butuh RAM yang besar banget. Minimal RAM-mu 16 GB. Itu minimal loh ya. Bagi saya sendiri merasakan berat kalau menjalankan Windows dengan virtual machine. Minimal RAM-nya sepertinya 64. 64 baru enak, bukan minimal. 64 sudah optimal. Oke teman-teman, ini introduction tentang Linux. Kalau kamu merasa bingung dengan apa yang kamu lihat, nah don't worry, di course selanjutnya kita akan explore lebih jauh dan kita akan membuat kamu nyaman di Linux praktikal agar kamu cepat melakukan pengembangan aplikasi dengan Linux yang dibutuhkan oleh klienmu di Upwork dan freelancer marketplace lainnya. Thank you.